Tadi dan musik sungguh luar biasa. Musik sudah berjeripaya, WL dan singer sudah berlatih sedemikian rupa. Walaupun yang hadir tidak banyak, tapi bagi kita bukan yang hadir, tapi dimulai dari kita hati yang terbuka kepada Tuhan. Amin. Hati yang menyembah Tuhan. Amin. Dan biarkan Tuhan yang bekerja dalam hati kita, dalam persekutuan kita. Ketika Tuhan bekerja, sesuatu bisa terjadi. Kita tahu belakangan ini, misalnya di Amerika, di Australia, ya, di Afrika, terjadi satu kegerakan yang luar biasa. Ketika ada orang yang hatinya rindu pada Tuhan, mereka memuji, mereka terbuka kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba semakin banyak orang datang, semakin banyak orang datang, semakin banyak orang datang dalam pertemuan itu, dalam perkumpulan itu. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, ketika kuasa Allah bekerja, orang datang mencari, ya. Yang penting bagi kita hidup yang selalu dipimpin oleh Tuhan, hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus yang ditampakkan dalam kehidupan kita, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, ya, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang datang, ya, memuji Tuhan, terbuka akan pengajaran firman Tuhan. Nah, jemaat sekalian, ya, kalau kita berbicara tentang orang bebal, kata bebal, tentu kita selalu ingat bangsa Israel yang bebal, ya, orang-orang yang tidak terbuka akan firman Tuhan. Dan kita merasa bebal itu bukan menjadi milik kita, tapi menjadi bangsa Israel, menjadi orang-orang lain. Apakah seperti itu? Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita buka Amsal pasal 26 ayat 1 sampai 12. Amsal pasal 26 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengira dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ayat 3, cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jauhlah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap. Ayat 4 ya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan kata orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Ayat 7, amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Ayat 8, seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang lebih hormat kepada orang bebal. Ayat 9, amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu, ya. Tuhan, istri saya bisa nyampe dengan kekuatan dari Tuhan, ya. Tadi anak kami kebetulan hari ini lesnya cepat pulang, ya, karena menjelang ujian akhir semester, jadi jadwal lesnya bergeser lebih cepat pulang, ya. Tadi jam 6 istri saya sudah pulang. Saya ngomong kacamatanya ketinggalan di tempat les. Aduh, ya, saya tidak mungkin ambil karena persiapan saya belum selesai, ya. Istri saya akhirnya bawa anak saya ambil kacamatanya jam 6:30, saya pergi lagi
sekarang bisa kembali bersama kita. Puji Tuhan, ya, hanya kekuatan dan anugerah dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, jemaat sekalian, ketika kita membaca Amsal, bagaimana kita mengenali genrenya, ya? Kita sudah ikut pelatihan baca gali Alkitab, tentu kita bisa menggali berdasarkan genre atau gaya tulisan, ya. Nah, kalau kita perhatikan perikop ini ayat 1 sampai 12, ya, merupakan sebuah kata-kata pengajaran. Inilah ciri dari sebuah genre hikmat, ya. Jadi genre hikmat itu dicirikan dengan adanya pengajaran, nasihat, ya, adanya pengajaran, ya, kata-kata perenungan dan kata-kata filosofis. Oh, ini berarti hikmat. Lalu bagaimana kita menggali hikmat, ya? Yang pertama kita perhatikan apakah ini hikmat murni atau ada genre lain di dalamnya. Ya, ternyata hikmat ini dituliskan juga dalam bentuk genre lain. Kalau kita perhatikan, LAI membantu kita mengenali ada kata-kata yang menjorok ke dalam. Itu berarti genre puisi, ya. Jadi kita bisa katakan genre puisi di dalam genre atau genre hikmat di dalamnya ada genre puisi, ya. Genre puisi di dalam genre hikmat. Genre hikmat di dalamnya adalah genre puisi. Jadi kita melihat dari dua sisi genre, ya. Nah, karena genre puisi itu di dalam, berarti itu bagian, bukan yang utama. Utamanya adalah genre hikmat, ya. Karena dia bagian, maka genre puisi ini tidak menonjol apakah ini puisi pujian atau puisi ratapan, tidak menonjol, ya. Dia hanya menunjukkan ada puisi dan ada ciri-ciri puisi yang ditunjukkan di situ. Apa ciri-ciri puisi? Ada kesejajaran, ada bahasa gambaran, ya. Nah, kita perlu tahu kesejajarannya seperti apa supaya kita melihat ada kata-kata yang mungkin sama maksudnya, atau ada kata-kata yang berlawanan maksudnya, atau kata-kata yang mungkin memperluas, ya. Lalu dari bahasa gambaran kita cirikan apakah ini kata yang sebenarnya, ya, kata harfiah, kata apa adanya, atau kata-kata yang tersembunyi, ya. Kan puisi kadang-kadang itu sebuah kata-kata tersembunyi. Nah, kita cari tahu supaya kita tidak salah menafsirkan. Kalau itu kata sebenarnya, kalau dikatakan menikam, kalau itu menyatakan sebenarnya, ya berarti menikam gitu, ya. Tapi kalau kata tersembunyi, yang menikam itu bisa diartikan lain maksudnya, ya. Nah, karena itu puisi di dalam genre utama hikmat, mari kita lihat dulu bahasa kesejajaran dan bahasa gambarannya. Kesejajarannya kita temukan di ayat 3. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal, ya. Kesejajaran itu ciri-cirinya ada kata berulang. Dalam kata berulang itu bukan kata berulang dan kalimat berulang itu bisa kesamaan maksud, bisa berlawanan, bisa memperluas, ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini kesamaan maksud, ya. Nah, semuanya itu menunjukkan, ya, sebuah tindakan yang keras, ya. Cemeti untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Orang bebal harus diambil tindakan keras, ya, supaya dia terbuka, menyadari kebebalannya. Maka dalam kegiatan atau pelatihan kita mengenal ada KLC, ya. KLC itu satu model yang mencakup orang-orang percaya supaya sadar, ya enggak? Hidup sebagai orang percaya itu jangan seperti ini, ya enggak? Harusnya sesuai firman Tuhan. Itulah KLC. Sehingga kadang-kadang kita merasa tidak enak oleh KLC, ya enggak? Tapi begitu, itu cara pentung untuk punggung orang bebal, ya. Lalu kita temukan juga kesejajaran di ayat 4. Jangan menjawab orang bebal
menurut kebodohannya. Diulangi lagi ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Itu ada kata berulang, ya. Ada orang bebal, ada kebodohan, ya. Dari sini kita melihat, ya, apakah ini kesamaan atau berlawanan atau memperluas, ya. Ternyata ini menunjukkan kesamaan. Jadi kalau ditanya orang bebal itu apa sih artinya? Ya bodoh. Ya, sudah dijelaskan di dalam ayat 4, di dalam ayat 5. Jadi kita nggak usah susah lagi cari kamus, ya, cari ayat yang lain. Langsung di dalam ayat itu menjelaskan bebal itu ya bodoh. Nah, ini enaknya kalau kita belajar tentang puisi, ya, kita jadi tahu, oh, bebal itu bodoh, ya. Lalu di bagian lain kita tidak menemukan, ya, kesejajaran, tapi banyak kata kiasan. Maksudnya bahasa gambaran. Bahasa gambaran itu dicirikan dengan 3 juga, ya. Bahasa gambaran yang dikatakan kiasan, yang menggunakan seperti, sebagaimana, ya. Ada juga bahasa gambaran yang menggunakan metafora, ya enggak? Metafora itu seorang atau sebuah benda digambarkan seperti apa, ya enggak? Seperti Tuhan digambarkan gembala, itu metafora, ya. Yang ketiga metonimia. Metonimia itu artinya kata-kata itu punya maksud tersembunyi, ya. Nah, di sini kita menemukan bahasa gambarannya ada ayat 1, seperti, ya. Berarti ini sebuah kiasan, ya. Apa yang seperti? Seperti kehormatan tidak layak bagi orang bebal, seperti salju di musim panas, ya enggak? Kalau salju di musim panas apa yang terjadi? Ya enggak? Apa yang terjadi? Kita mencair kan nggak ada gunanya, kan tidak jadi salju, kan? Bukan lagi salju, ya enggak? Dan hujan pada waktu panen. Apa yang terjadi kalau panen itu hujan? Ya enggak? Ya, tentu mengganggu, ya enggak? Nah, itu menunjukkan sesuatu yang tidak pas, tidak pada tempatnya, tidak layak, ya. Orang bebal, ya enggak, tidak layak mendapat kehormatan, ya. Jadi kalau ada orang mendapat kehormatan, itu berarti bukan orang bebal. Kalau orang bebal tidak mendapat kehormatan. Jadi mendapat kehormatan itu bukan persoalan kaya atau miskin, punya atau tidak punya, ya, punya jabatan atau tidak punya jabatan, pendeta atau jemaat, bukan itu, ya. Nah, banyak juga kita temukan dalam kehidupan sehari-hari orang miskin tapi mendapat kehormatan, ya. Jemaat tapi lebih dihormati daripada pendetanya atau penginjil di gereja, ya. Yang tidak dihormati adalah orang bebal, ya. Kemudian ada kata ayat 2, ada kata seperti juga. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, ya. Kalau burung pipit mengirap itu dia ada di udara, gitu, ya enggak? Begitu juga burung layang-layang terbang itu ada di udara, ya enggak? Kalau ada di udara, bagaimana kita menangkapnya? Ya, nah itu dikatakan kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kalau burung di udara nggak akan bisa diambil, ya. Lalu ayat 3 itu juga ada bahasa gambaran seperti kekang pentung, ya. Tadi kita melihat itu sesuatu yang berat, ya, harus dilakukan, gitu. Kemudian ayat 4, ya. Ayat 4 kita tidak menemukan bahasa gambaran, ya. Ayat 5 juga kita tidak menemukan bahasa gambaran. Ayat 6 baru muncul bahasa gambaran, ya. Siapa mengirim pesan dengan perantara orang bebal, ya enggak? Kalau kita titip pesan kepada orang bebal, dikatakan, ya, mematahkan kakinya sendiri, ya. Kaki kita sendiri kalau dipatahkan, ya, apa yang terjadi?
dan meminum kecelakaan. Artinya kalau dititip pesan kepada orang bebal, ya enggak, tentu sesuatu yang merugikan bagi kita yang titip pesan kepada orang bebal itu. Ya, karena itu jangan titip pesan kepada orang bebal. Ya, pasti saja pesannya nggak nyampe. Sudah pesannya tidak nyampe, kita bisa disalahkan. Ya enggak, kasih pesannya sih nggak jelas sih. Ya enggak, macam-macam. Akhirnya kita merasa makan hati. Kita titip pesan untuk disampaikan, untuk diberikan, malah kita dipojokkan, ya, dirugikan. Padahal kita ngasih pesan kepada orang bebal, tentu titip pesan kepada orang bebal tentu bukan gratis, ya enggak. Tentu kita juga kasih sesuatu sebagai imbalannya, ya, tapi malah yang didapat nyeleh hati. Nah, lalu kemudian ayat tadi sampai ayat mana nih? 7 sekarang. 6 ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ayat 7. Nah, ya, ada kata seperti, ya. Angsal di mulut orang bebal seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh, ya. Orang lumpuh jelas tidak bisa jalan. Kalau terkulai tambah tidak bisa jalan, ya. Artinya tambah lemah. Orang bebal, ya, ada angsal itu tidak dihiraukan, ya. Lalu kemudian ayat 8 ada kata seperti, ya, seperti orang menaruh batu di umban, ya. Demikianlah orang yang dihormat kepada orang bebal. Kalau batu ditaruh pada umban, itu artinya batu itu tidak bisa lagi bergerak, ya. Batu ditaruh pada umban tidak bisa bergerak, ya. Batu harus ditaruh pada apa istilahnya karet ketapel baru bergerak. Ditaruh pada umban tuh nggak bergerak. Nah, itu gambaran dengan orang yang beri hormat kepada orang bebal. Itu artinya apa? Tidak pada tempatnya. Batu ditaruh pada umban itu tidak pada tempatnya, ya, tidak akan kepada sasarannya. Lebih hormat kepada orang bebal tidak mendapat tempat, ya. Hormat itu tidak dihargai, gitu, ya. Lalu kemudian ayat 9 ada kata seperti juga, seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Kalau ada duri menusuk pemabuk, ya enggak? Pemabuk bisa nggak menemukan durinya? Ya, tidak bisa menemukan durinya. Orang lagi mabuk gitu, gimana bisa menemukan durinya, ya? Tapi kalau dikasih uang di depan mata tetap aja bisa kelihatan, bisa ditemukan, ya. Tapi kalau duri dalam tubuhnya nggak bisa ditemukan. Nah, itu dikatakan angsal di mulut orang bebal, ya enggak? Nah, seperti duri kalau di mabuk, ya nggak dianggap ada duri di situ, dia mabuk gitu, ya. Jadi angsal pada orang bebal itu nggak dianggap, gitu. Kemudian ayat 11, ayat 10 dan tidak, ayat 10 juga ada, ya, seperti pemanah yang melukai tiap orang, ya. Kalau pemanah, mana orang terluka, ada yang kena, ya, luka. Nah, itu menggambarkan, ya, siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang sekedarnya asal lewat itu bisa melukai hatinya sendiri, ya. Orang bebal kalau dipekerjakan bukan bekerja dengan baik, bukan bekerja penuh tanggung jawab, ya enggak, ya, tapi membuat kita mempekerjakan itu, ya enggak, malah sakit hati, ya, bisa marah-marah, ya enggak. Nah, akibat kita marah-marah malah bisa mencelakakan kita. Banyak kasus pekerja dimarahin, ya enggak, akhirnya malah membunuh majikannya, gitu, ya. Nah, bukannya dimarahin, ya, jadi sadar, ya, oh saya salah, makanya saya dimarahin. Ini malah majikannya yang dibunuh. Nah, itulah kalau kita mau pekerjakan orang bebal, dan malah kita yang disudutkan, kita yang dipojokkan, kita yang dirugikan, ya. Nah, kemudian, ya, ayat 11 kata seperti lagi, ya. Nah,
dikatakan seperti anjing kembali ke muntahnya. Nah, itu menggambarkan orang bebal yang mengulangi kebodohannya, ya. Anjing ada muntahnya dimakan, ya, muntah lagi dimakan, ya kan? Itu kan sesuatu yang bodoh, ya, karena muntahan itu kan penuh dengan virus penyakit, ya. Kita juga kalau muntah kan nggak boleh dimakan muntahan, jadi makan lagi. Nah, orang bebal seperti itu, ya enggak? Itu menunjukkan satu kebodohannya, mengulangi kebodohannya, ya. Ayat 1 sampai ayat 11 seperti itu yang dikatakan. Yang menarik ditutup di ayat 12. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang, ya. Nah, kita lihat betapa indahnya puisi kan? Dan kalau kita bisa, enak sekali membaca Amsal. Dan sekarang kita sedang membaca Ayub. Ayub juga di situ ada puisi, enak sekali. Tapi kalau kita tidak mengerti, ya enggak, apa yang maksudnya pusing? Ya. Nah, kalau begitu apa yang kita lakukan? Cari tahu, belajar tahu untuk bisa mengerti, sehingga kita bisa mengerti betapa kayanya firman Allah, betapa luar biasanya Allah kita. Allah tidak membuat kita pusing, ya. Yang terjadi adalah kita tidak mau cari tahu, sehingga kita pusing, ya. Nah, kita masuk ke genre utamanya, Amsal. Bagaimana cara kita menggalinya, ya? Amsal itu cara menggalinya, firman itu, ya, akan muncul banyak tema di situ. Kita kumpulkan ayat-ayat yang temanya sama, ya. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai 12 ini, enggak, ayat 1 sampai 11 ini satu tema yang muncul. Tema apa yang muncul? Tema orang bebal, ya. Tema orang bebal. Kita lihat seperti apa orang bebal yang dikatakan di sini di dalam ayat 1 dan 8. Tidak layak kehormatan, ya, tidak layak kehormatan. Kalau dalam hidup kita tidak mendapat kehormatan, ya, jangan-jangan selama ini kita tidak hidup seperti orang bebal, ya. Yang kedua, ayat 3, orang bebal harus dipukul keras dengan cara baik-baik, dengan cara lembut tidak bisa, harus pakai cara yang keras, ya. Memang kadang-kala orang bisa berubah dengan cara yang keras, ya, yang tidak mau diubah dengan kata-kata lembut, ya ikutlah KLC. Supaya dapat kata-kata keras, ya, akhirnya disadarkan hidupnya, diubahkan hidupnya. Lalu kemudian ayat 4 dan 5, ya, orang bebal jangan dijawab menuruti kebodohannya, ya. Orang bebal itu merasa apa yang dia katakan itu benar adanya. Kita disalah-salahkan, ya, kita disalah-salahkan, sehingga kita pikir capek deh ngomong apa seperti ini, ya udahlah diam saja, ya enggak. Tapi jangan berhenti. Ayat 4 memang begitu, capek deh ngomong sama orang bebal. Tapi ayat 5 dikatakan jawab orang bebal. Maksudnya apa? Ya enggak? Kita harus menjawab, ya, kata-kata yang bisa menyadarkan orang bebal itu akan kebodohannya, sehingga dia sadar, oh iya ya, saya ini sebenarnya, ya enggak, bodoh. Masa saya ngomong begini? Harusnya yang benarnya begitu, ya. Jadi kita jangan berhenti dan jangan merasa capek, ya, karena kita sudah percaya kepada Tuhan, kita perlu khidmat Tuhan, ya enggak. Jauhlah orang bodoh itu sehingga disadarkan, ya enggak. Nah, ayat 5, jadi jangan dijawab menurut kebodohannya, tapi jawablah untuk mendapat menyadarkan kebodohannya. Lalu ayat 6, ya enggak, jangan titip pesan, ya, jangan titip sesuatu kepada orang bebal untuk disampaikan kepada orang lain, ya. Berikutnya ayat 7 dan 9, ya, orang bebal tidak menghiraukan Amsal, ya. Amsal itu perkataan-perkataan pilihan,
ya, pilihan yang benar sesuai firman Tuhan, pilihan yang tidak benar sesuai firman Tuhan. Nah, orang bebal tidak peduli, ya enggak? Kan kadang-kadang orang bebal dilabrak semua ayat-ayat dalam Amsal, ya, sehingga banyak ayat-ayat yang sesuai firman Tuhan itu yang dipakai dalam kehidupannya. Karena dia nggak peduli apakah ini perkataan Tuhan atau bukan perkataan Tuhan, ya. Nah, jangan sampai kehidupan kita nggak peduli apa ini perkataan Tuhan atau perkataan gua, nggak peduli. Pokoknya gua tidak bisa terima aja, ya. Pokoknya gua tidak suka aja, ya. Pokoknya gua marah saja, pokoknya gua memukul aja, pokoknya gua mau bunuh saja, seperti Sambo kan, ya nggak peduli, ya nggak. Pokoknya mau bunuh saja, ya. Yosua akhirnya dibunuh. Padahal Yosua itu, ya nggak, yang seringkali mengatur persekutuan rutin di rumahnya Sambo, ya enggak. Nah, begitu dekatnya dengan Sambo dan dengan istri Sambo, tapi bisa dibunuh. Itu, ya, bisa jadi seperti itu. Apakah orang beriman atau orang bebal? Ya berarti dalam saat seperti itu dia menjadi orang bebal, ya enggak. Tidak berpikir lagi. Oke. Kemudian ayat 10, merugikan kalau dipekerjakan, ya. Orang bebal itu merugikan kalau dipekerjakan, ya. Nah, kita juga bisa memeriksa kehidupan kita, kenapa kita kadang-kala sulit dipekerjakan, ya kan? Mungkin kita selama ini penampilan kita seperti orang bebal, ya. Tidak selalu, kalau nggak dipekerjakan tidak selalu itu, tidak selalu berarti seperti itu. Ada kemungkinan lowongannya nggak ada, ya kan? Atau gajinya tidak sesuai dengan standar kita, ya. Bisa saja seperti itu. Kemudian ayat 11, orang bebal mengulangi kebodohan. Sudah dikasih tahu, lakukan lagi. Sudah dikasih tahu, lakukan lagi, ya. Maunya melawan orang yang ngasih tahu, ya. Maunya menunjukkan gua tidak suka, ya. Nah, itulah orang bebal, mengulangi kebodohannya, bukan berpikir apa yang dikatakan benar atau salah sesuai firman Tuhan, ya. Nah, tapi diulangi, ya. Nah, itulah orang bebal. Seperti apa orang bebal? Saya ulangi kembali, tidak layak kehormatan, dipukul keras, jangan dijawab menurut kebodohannya, tapi jawablah untuk menyadarkan kebodohannya. Jangan titip pesan, ya, tidak menghiraukan Amsal, merugikan kalau dipekerjakan, mengulangi kebodohan, ya. Nah, kita lihat ayat 12. Siapa yang dimaksudkan orang yang menganggap dirinya bijak? Apakah dia itu orang bijak, orang beriman, ya? Nah, kita bisa lihat ayat 5. Ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak, ya. Jadi yang dimaksud dengan menganggap dirinya bijak adalah orang bebal itu sendiri, ya. Orang bebal kadang menganggap dirinya bijak, ya. Bagaimana dengan kita yang sudah percaya kepada Tuhan? Apakah kita ini orang bebal atau orang bijak, ya? Atau kita orang yang menganggap diri bijak tapi sebenarnya bebal, seperti yang dikatakan di ayat 12, ya. Nah, jelasnya orang yang merasa bijak itu seperti apa, ya, dan orang bodoh seperti apa. Kita lihat dulu Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7. Nah, mari kita baca bersama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tadi kan kita sudah ketemu arti bebal itu artinya bodoh, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini menggunakan kata tetapi, ya, artinya apa? Mempertentangkan, ya, orang bijak dan orang bodoh. Orang bijak takut akan Tuhan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, ya.
hikmat dan didikan yang bersumber dari kebenaran. Ya, sumber kebenaran itu adalah Allah. Nggak suka, ya, nggak suka dengan kebenaran. Diarahkan untuk hidup benar, nggak suka. Diarahkan untuk baca Alkitab, nggak suka. Diarahkan itu untuk pembina rohani, nggak suka. Ya enggak? Diarahkan untuk datang ke ibadah persekutuan, nggak suka. Itulah siapa? Orang bebal. Kita orang bebal bukan? Ya, kalau kita bukan orang bebal, ya enggak, maka di atas kita menyukai hikmat dan didikan. Ya, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, kita menjadi orang bijak, orang berhikmat. Ya, nah, saya akhiri khotbah malam hari ini dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ya, kita baca bersama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, ada kata orang bijak dan ada kata orang bodoh. Ya, apa yang dikatakan tentang orang bodoh? Orang bodoh kalau mendirikan rumah di atas apa? Pasir. Berdiri nggak? Berdiri. Ya, saya perhatikan anak-anak kalau pergi ke pantai mereka membangun sesuatu, ya nggak? Berdiri, ya nggak? Dari pasir mereka bentuk, ada bangun rumah, ada bikin mobil-mobilan, jadi gitu. Tapi begitu, ya nggak? Ombaknya ke pinggir, tersapu, ya nggak? Roboh, gitu, ya. Nah, orang bodoh, orang bebal mendirikan rumah di atas pasir. Waktu datang banjir dan ada hujan dan angin besar, ya enggak, dia roboh, tidak bisa bertahan, ya. Nah, maksudnya bagaimana? Orang bebal, orang bodoh, ya enggak, bisa bersama dengan saudara seiman yang lain, bisa datang ke gereja, bisa datang ke persekutuan, tapi ketika datang sesuatu yang berat menimpa hidupnya, ya enggak, bisa goyah iman. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, stres. Akhirnya apa yang terjadi? Ya enggak, meninggalkan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Bunuh diri. Akan kadang-kadang kita kaget. Loh, kenapa ada orang yang ngakunya Kristen bisa bunuh diri? Ya, karena mendirikan rumahnya di atas pasir. Apa artinya orang mendirikan rumah di atas pasir? Tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, ya, tapi tidak melakukannya, tidak menghidupinya. Firman Tuhan itu loh yang sudah banyak dicekokin, yang sudah banyak didengar, yang sudah banyak dibaca. Apakah itu dipraktekkan? Ya enggak? Atau ketika mempraktekkan lupa itu yang mana? Ya enggak? Pokoknya yang gua ada saat ini adalah perasaanku begini, pikiranku begini. Ya enggak? Gua mau ikuti perasaanku dan tindakanku, ya, pikiran dan tindakanku. Tidak ingat lagi firman Tuhan, ya enggak? Jadi tahu tapi tidak melakukannya, ya. Lalu dibandingkan dengan orang bijak, ya, orang bijak. Orang bijak apa dikatakan? Mendirikan rumah di atas batu, jadi kuat.
walaupun ada hujan besar, ada angin besar, tetap kokoh berdiri. Ya. Hidup kita tidak selalu mulus. Ada kalanya susah, sedih, menderita, sangat menyakitkan, sangat mengecewakan. Pada saat itu datang kepada kita, apakah kita buat berdiri? Hanya dikatakan orang bijak yang bisa buat berdiri. Orang bijak itu orang yang tahu firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan, mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, kita tidak usah bermimpi berapa banyak yang datang dalam persekutuan kita, berapa banyak yang datang dalam gereja kita. Ini hanya satu hal saja, mimpi kita, tahu firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga kita membangun hidup ini seperti membangun rumah di atas batu. Nah, teman-teman, menjadi orang berbaur atau menjadi orang bijak. Menjadi orang bijak sama artinya menjadi orang beriman. Amsal pasal 9 mengatakan selalu ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Mau jadi bijak atau mau jadi bebal, bodoh. Amsal pasal 9 nanti bisa dibaca. Dalam kehidupan kita selalu menemukan tawaran untuk menjadi bijak atau menjadi bodoh. Ya, selalu ada tawaran. Kita terima tawaran yang mana? Kita lebih terima tawaran untuk ngumpul-ngumpul, ngomong-ngomong, atau lebih terima tawaran untuk bersekutu, konsel, ya enggak? Selalu ada pilihan. Ya, kita mau terima tawaran untuk diam di rumah menikmati TV atau terima ajakan, ayo datang ke persekutuan. Selalu ada pilihan. Pertanyaannya, ya enggak? Pilihan kita apa? Pilihan menyatakan saya nih orang bijak, orang beriman, atau saya ini orang bebal atau orang bodoh. Anak saya berkata kepada saya, enggak, sepertinya saya ini bodoh. Saya katakan, dia katakan bodoh itu karena nilainya seringkali rendah. Ya, dia merasa bodoh. Saya katakan tidak. Kamu hanya tidak mengejar pengetahuan dan hikmat. Artinya kamu tidak belajar baik-baik. Ya, kalau kamu belajar baik-baik, kamu pasti bisa. Nilai kamu pasti bagus. Ya, dan ketika dia belajar baik-baik, ada peningkatan nilainya. Nah, kalau kita selama ini hidup gayanya seperti orang tua, ya, kita tinggal periksa diri dan perbaiki. Mulai saat ini, ya enggak, bacalah kita. Mulai saat ini, jangan tinggal sama orang percaya. Mulai saat ini, ada kesempatan belajar karena kami ikuti pembinaan, ikuti pelatihan, ya, jangan kau sia-siakan. Ya, belum tentu ada kesempatan kita untuk bisa terus dapat punya kesempatan untuk belajar hal rohani. Saya ingat tiba-tiba saya bisa jadi sakit dan bertahun-tahun bersungguh. Ya enggak, kita bisa mengalami suatu hal yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Kita ingat satu lagu, ya, yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan seorang yang ingin hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan, tapi dia sakit berat dan tidak ada lagi kesempatan itu. Mari kita akhiri dengan kita tutup dalam apa? Kami bersyukur untuk firman yang mengajar kami pada malam hari ini. Sadarkan kami supaya kami tumbuh menjadi orang bijak, orang beriman. Jangan menjadi orang yang memilih hidup sebagai orang bebal, karena kami tahu ketika kami ingin hidup berhikmat, ada godaan yang untuk mengarah kami hidup bebal. Bapa, sadarkan kami, mampukan kami bangkit dari keadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.